Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dalam video pembelajaran tentang prinsip dasar manajemen risiko dalam perbankan syariah. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam operasional bank syariah dan mengapa hal ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita ketahui bersama apa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis risiko dalam perbankan syariah. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip dasar manajemen risiko dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, mari kita mengenal apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses yang digunakan oleh bank untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Dalam perbankan syariah, hal ini tentunya sangat penting karena bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah sambil menjalankan fungsinya. Mari kita masuk pada pembahasan prinsip-prinsip dasar manajemen risiko. Ada 4 prinsip. Langkah pertama adalah identifikasi risiko. Dalam tahap ini, bank harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin muncul dalam operasional mereka. Risiko ini bisa berupa risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, atau bahkan risiko likuiditas. Proses ini tentunya sangat penting agar bank dapat mengantisipasi potensi masalah sejak awal. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah pengukuran dan penilaian. Bank perlu mengukur seberapa besar dampak dari setiap risiko yang dihadapi. Dengan menggunakan alat ukur seperti value at risk atau metode analisis lainnya, bank dapat mengetahui tingkat kerugian yang mungkin terjadi jika risiko tersebut muncul. Setelah menilai risiko, bank harus mengendalikan risiko tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi risiko, menghindari risiko, atau mentransfer risiko ke pihak lain. Misalnya, dalam pembiayaan syariah, bank dapat memperketat verifikasi kelayakan nasabah untuk mengurangi risiko kredit macet. Prinsip terakhir adalah bank harus memantau dan melaporkan risiko secara berkelanjutan. Dengan memantau, bank dapat mendeteksi potensi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan. Pelaporan risiko yang rutin juga membantu manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi pengelolaan risiko. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami terkait dengan prinsip dasar manajemen risiko pada perbankan? Nah, saat ini kita akan mulai untuk mengerjakan tugas studi kasus. Bank Syariah Arta atau BSA baru saja memberikan pembiayaan murabaha kepada seorang nasabah, Tuan Andi, seorang pengusaha kecil yang mengajukan pembiayaan untuk membeli mesin produksi seharga 10 juta rupiah. Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu 12 bulan dan bisa mengenakan margin keuntungan sebesar 8% per tahun. Namun, setelah 2 bulan, Tuan Andi mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kedua. Meskipun Tuan Andi sudah mengajukan permohonan penundaan pembayaran selama 1 bulan, BSA mulai khawatir akan adanya risiko kredit macet yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan bank. Saat ini, pihak bank sedang mengevaluasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelola risiko ini. Tugas kamu adalah yang pertama, identifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah Arta dalam kasus ini. Jelaskan setiap risiko yang terkait dengan pembiayaan ini dan pengaruhnya terhadap bank. Yang kedua, bagaimana kamu menilai kemungkinan Tuan Andi gagal bayar lebih lanjut? Apa dampak finansial yang mungkin terjadi bagi bank jika risiko ini berkembang lebih besar? Gunakan pengetahuan kamu untuk mengukur dampak risiko ini baik dari sisi keuangan maupun reputasi bank. Yang terakhir, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh BSA untuk mengendalikan risiko ini? Berikan beberapa solusi yang bisa diterapkan seperti restrukturisasi pembiayaan, atau kebijakan pengelolaan kredit yang lebih ketat. Berikut instruksi tugas untuk pengerjaan tugas studi kasus ini. Yang pertama, tugas ini harus diselesaikan secara individu. Kamu diminta untuk menganalisis risiko dalam kasus ini berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang telah dipelajari. Yang kedua, untuk format laporan, kamu diminta untuk menyusun laporan singkat berdasarkan hasil analisis kamu, menjelaskan jawaban dari setiap bagian tugas. Yang ketiga, presentasi.
Jika memungkinkan, kamu dapat membuat presentasi singkat untuk mempresentasikan solusi yang kamu ajukan. Demikian materi tentang prinsip dasar manajemen risiko dalam perbankan. Semoga penjelasan ini membantu kamu dalam memahami bagaimana risiko dapat dikelola dengan efektif. Terima kasih telah mengikuti video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.